Saudara terkasih, selamat siang berkah dalam. Di siang hari ini kita kumpul kembali persekutuan dua cinta kasih. Ini hal yang baik bahwa kita membentuk sebuah komunitas dan namanya saja sudah khas, persekutuan cinta kasih. Jarang paroki-paroki lain ada terang-terangan membentuk komunitas cinta kasih. Papan Yogi ya paling ono kelompok lutisan, arisan, perempuan-perempuan. Tetapi kita tegas, ini adalah komunitas cinta kasih, itu artinya semua anggota ini semangatnya adalah kasih. Dan ini sangat bagus. Kelompok ini sudah berapa tahun Bu? Kira-kira 15? 12. Wah. Wah, ini hebat nih guys. Virus harus nyebar nang dinding. Virus bagus sih. Nah, saya pernah tugas di KPK Kedung. Saya ingat dulu ada seorang Romo yang tugas di Paraan, itu punya karisma. Di sana adalah masyarakat petani tembakau. Dia itu sering meditasi. Nah, kalau ada orang sakit mau ditembak ini, mbah lara apa? Kula mumpet di Romo, ditembak mari. Lalu Romo itu terkenal. Lalu ada anak-anak yang sakit itu sowan ke Romo. Romo niki nyuwun, tolong disambani, oke? Tumbeni banyu putih, tungani mari. Lalu terkenal di masyarakat tembakau orang non Katolik. Goregudukan Domoro. Romo niki nggih lara, niki ketoke kena demit niki tulung ditambah. Oke, gori niki. Dumuk diman, wis mari. Lalu Romo itu semakin terkenal, tetapi efeknya apa? Kalau di kalangan umat Katolik tidak masalah, tetapi di masyarakat, kono ono dukunannya, senong terampuh, demit itu wedi. Lalu saya mendengar, saya lagi Romo hati-hati. Jenengan iso terjebak, monggo dicap dadi dukun tenanan. Monggo pada jenengan Romo, karena matur provinsial. Lalu Romo itu matur, Romo saya mengalami gini-gini. Ya, ana sing ngeleke bener. Lalu akhirnya apa? Demi amannya Romo itu lalu dipindah. Supaya apa? Tidak ada kesan yang keliru, gagal paham bahwa Romo itu dukun, tukang nambani, padahal tugasnya imam. Nah, suasana seperti ini yang juga pernah dialami oleh Yesus ketika ia mulai pelayanan di daerah Galilea Yudea, seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Konteks bacaan, Yesus sudah menginjak dewasa, ia sudah mulai berkarya di depan publik. Karyanya apa? Ia mewartakan kerajaan Allah, menggambarkan, menerangkan bagaimana Allah yang tidak kelihatan meraja, membimbing semua orang supaya semua orang dapat mengenal Allah melalui Yesus Kristus, dan kemudian menghayati apa yang disampaikan Allah melalui Yesus Kristus, yakni antara lain diajarkan hidup dalam semangat kasih, diajarkan hidup dalam semangat kerendahan hati, diajarkan semangat hidup pelayanan, pengorbanan, semangat kesederhanaan. Nah, semangat-semangat yang baik ini diajarkan oleh Yesus supaya apa? Semakin banyak orang hidup dalam tata kerajaan Allah. Nah, untuk mendukung warta yang sangat baik ini, maka disertai dengan tindakan berupa apa? Mukjizat, penyembuhan, dan pengusiran setan. Ini hanya pelengkap. Supaya apa? Supaya yang dirancang oleh Yesus ini nyata dalam hidup yang konkret. Jadi yang pokok adalah mewartakan kerajaan Allah, sedangkan penyembuhan, pengusiran roh jahat itu hanya sekundernya, pendukungnya. Nah,
ketika Yesus berada di sana, banyak orang yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan. Maka dengan cepat tersebar berita dan banyak orang berduyun-duyun ke sana. Untuk apa? Mencari kesembuhan. Bahkan pagi-pagi benar, tadi dikatakan masih gelap, Yesus sudah bangun pergi ke tempat yang sepi. Untuk apa? Untuk berdoa bersama dia. Berdoa apa? Supaya dijernihkan dalam pelayanannya. Nah, ketika Yesus sedang berdoa, para murid datang menyusul guru. Banyak orang datang ke sini lagi seperti kemarin untuk minta disembuhkan. Coba kalau Yesus pengen terkenal kan, ya suruh tunggu nanti saya tandangi beres. Tapi tidak, biarlah mereka ke sini. Tapi marilah kita pergi ke tempat lain, karena di tempat lain pun aku harus mewartakan kerajaan Allah. Nah, jadi ketika banyak orang mencari Yesus pengen disembuhkan, Yesus tidak melayani orang-orang itu, namun justru pergi ke tempat lain. Kira-kira kenapa? Kok ketika banyak orang minta tolong disembuhkan, Tuhan mau sembuh, kok malah pergi tidak nolong? Kira-kira kenapa? Apa Pak Ranto? Nah, ini sumbernya gini. Yesus melakukan seperti ini, pergi kenapa? Karena ia prihatin, sedih. Prihatinnya apa? Ternyata orang-orang yang datang itu memahami Yesus secara keliru. Mereka gagal paham, menganggap Yesus itu hanya manusia biasa, bahkan dipandang seperti dukun, seperti tabib yang hanya menyembuhkan orang. Bahkan jika orang tidak suka, pasti nanti dipikir Yesus mencari uang dari sana. Nah, itu kan malah punya gagal. Padahal apa? Misi Yesus adalah ingin mewartakan kerajaan Allah. Nah, karena mereka gagal paham, tidak ngerti, supaya tidak timbul pemahaman yang keliru bahwa Yesus adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, maka sengaja ia pergi melayani ke tempat-tempat yang baru. Nah, kenapa ini semua dilakukan? Harapannya agar minimal para murid Yesus dan pengikutnya di kemudian hari, ketika menerima tugas putusan suci, semoga mereka fokus, semoga mereka tidak tergoda hanya mencari dirinya sendiri, bahkan mencari popularitas diri sendiri, apalagi materi. Namun semoga hatinya tetap jernih dan fokus, tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak penting, supaya orang fokus apa tugas pokoknya. Nah, lalu caranya gimana supaya orang tidak tergoda dalam pelayanan kepada hal-hal yang propan yang tidak pokok? Jawabannya ada dalam diri Yesus, yakni orang mesti harus membiasakan diri pergi ke tempat yang sunyi. Nek wong Jawa ngandhake, wong kudu bisa meneng ben pikirane wening, banjur atine dunung. Maka harus pergi ke tempat yang hening. Apa? Untuk berdoa bersemedi. Berdoa itu untuk apa? Supaya punya relasi personal dengan Allah. Dan kalau orang punya relasi personal dengan Allah, orang itu akan dirahmati oleh daya hidup ilahi. Dan karena itu pula ia semakin dapat karya dengan baik. Dan yang kedua, hati pikirannya semakin jernih dan fokus, tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak perlu. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Persekutuan Dua Cinta Kasih yang terkasih, membiasakan diri hening di tempat-tempat tertentu untuk berdoa, bersemedi, berkontemplasi, meditasi, supaya pikirannya tenang, jernih, hatinya juga tenang, sehingga fokus tidak mudah tergoda oleh hal-hal tidak perlu, namun tetap fokus pada pelayanan yang utama seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Nah, hari ini kita komunitas Persekutuan Dua Cinta Kasih berkumpul kembali di rumah keluarga Ibu Tina Yuwono. Tradisi ini baik, sudah kita lalui bertahun-tahun, dan buahnya apa? Kita itu menjadi sebuah komunitas yang kompak dan nyumat dulu. Kita itu akhirnya menjadi sebuah keluarga. Kenapa? Karena di komunitas ini kita tidak seperti tamu pendatang yang mendoble nonton asing, enggak. Tetapi kita semua, walaupun saya suwe, saya sepuh, saya second ringkih, tetapi diterima, dicintai, dilindungi, diakui, sehingga buat apa? Kita masuk dalam persekutuan ini, walaupun agamanya beda, tetapi merasa disatukan. Kenapa? Karena Tuhan hadir membawa semangat kasih yang sama, dan ini sangat baik. Paus kita itu sekarang, juga Paus yang kemarin konsep ingin kembali menyatukan antara gereja Katolik dengan gereja Kristen, dan semangat-semangat ini sekarang mulai dibangun, dan kesatuan ini lalu membuat apa? Kita lalu semakin kompak, semakin menyudulur, dan baik Kristen Katolik sama-sama mengobarkan semangat kasih. Nang kota Solo kuwi, wong Kristen Katolik kabeh ngembangi semangat di keluarga, tempat kerja, auranya pasti beda. Maka sekarang ini semakin terasa kondusif di Solo. Bahkan kemarin wali kota dalam Natalan tegaskan oleh negara bahwa Surakarta menjadi kota persaudaraan nomor 2 di Indonesia. Ini kan sangat bagus. Itu artinya apa? Kerukunan antar umat beragama baik. Apalagi kalau nanti muncul banyak persekutuan Dua Cinta Kasih seperti ini di berbagai tempat, saya jamin auranya soyape. Sementara di tempat lain, biarkan saja mereka membuat persekutuan kelompok kebencian, balas dendam, kekerasan. Itulah, dan kita itu bersama Tuhan. Kalau mereka bersama iblis, ya biarkan mereka. Pasti kalah. Wah, iblis lu Gusti Allah mesti menang Gusti Allah. Nah, kita itu bersama Allah. Kalau Allah yang berkarya melalui siapapun, pasti kalau kita dekat dengan Tuhan, semangat kasih itu mesti muncul. Maka seperti kebiasaan Yesus tadi, kita orang Kristiani ini biasakanlah di tengah kesibukan kita, pergilah ke tempat yang hening. Entah di gereja kita masing-masing, atau dalam kelompok persekutuan dua seperti ini, atau di tempat-tempat ziarah. Di sana dalam keningan justru kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dan di sana kita dikuatkan. Maka persekutuan seperti ini sangat bagus. Syukur semakin berkembang dengan banyak dan nular kemana-mana, dan semoga menjadi kabar baik, menginspirasi banyak orang, sehingga banyak orang lalu mulai menerapkan semangat kasih di mana-mana. Nah, maka Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah melalui kegiatan persekutuan dua ini kita mohon rahmat Allah, semoga kita semakin diteguhkan, semakin kompak, semangat, dan komitmen untuk selalu hadir dalam momen-momen yang baik seperti ini, supaya kita diteguhkan, mendapat inspirasi entah dari pendeta, entah dari pastor, sehingga membuat hidup kita semakin bermakna, karena kita semua adalah pionir-pionir yang memancarkan cahaya terang kasih. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kita berdiri, kita berbarui iman.